Hello guys, welcome to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah komputer. Jadi sebelum kita membahas sejarah komputer, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang komputer ini pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Jadi ini ada beberapa jenis komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang generasi pertama komputer. Generasi pertama komputer itu tercipta pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Dan juga komputer generasi pertama ini pertama kali mulai berkembang pada Perang Dunia II dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Oke, selanjutnya kita akan membahas generasi kedua komputer. Generasi kedua komputer itu mulai berkembang pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin Ansible dan digunakan pada lembaga pemerintah dan universitas. Transistor ini lebih bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Namun, kelemahan komputer masa ini adalah mesin cepat panas dan berisiko merusak mesin lainnya. Contohnya komputer DEC PDP-8. Selanjutnya, komputer di generasi ketiga. Komputer di generasi ketiga sudah mulai dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1970 yang memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen AI atau integrated circuits sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Dan juga pada komputer generasi ketiga ini sudah memiliki kelebihan dari komputer generasi sebelumnya, yaitu sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Oke, yang berikutnya generasi keempat komputer yang mulai dikembangkan pada tahun 1970 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada misi ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring waktu, komputer dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini ialah komputer yang kita gunakan sekarang. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Generasi terbaru ini juga dianggap sebagai generasi Pentium karena
penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Oke teman-teman, video kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kalian yang telah menontonnya. Sampai jumpa.